Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai dan sayuran naik, minyak goreng murah, minyak kita juga menghilang dari pasaran. Dituduh mau mencuri mobil, seorang bos rental asal Jakarta tewas dihakimi warga desa Sumbersoko, Pati. Rp22 miliar total tabungan dari ratusan nasabah koperasi di Pekalongan tak bisa dicairkan. Dituduh mau mencuri mobil, seorang bos rental asal Jakarta tewas dihakimi warga desa Sumbersoko, Pati. Korban bersama 3 rekannya dihajar massa saat hendak mengambil mobil rental yang tak dikembalikan peminjamnya. Atas peristiwa itu, 2 warga desa ditetapkan sebagai tersangka. Jangan main hakim sendiri. Hal ini jadi pelajaran bagi warga desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, usai menghajar 4 orang yang diduga mencuri mobil pada Kamis pekan lalu. Dengan brutal, warga desa menangkap 4 orang yang diduga mencuri mobil lalu menghajar keempatnya dengan batu. Bahkan amarah warga berlanjut hingga membakar kendaraan yang dipakai keempat orang itu. Setelah dibawa ke rumah sakit daerah Kayen, 1 dari 4 orang yang dihakimi warga meninggal dunia. Naasnya, ternyata mereka bukanlah pencuri, namun pemilik rental mobil yang hendak mengambil kendaraannya yang tak kunjung dikembalikan oleh peminjam. Korban tewas adalah bos rental asal Jakarta. Korban meminta 3 temannya untuk menemani dirinya mengambil mobil rental yang terdeteksi GPS berada di daerah Pati. Sesampainya di lokasi yang merupakan rumah Aris warga desa Sumbersoko, korban menemukan mobilnya dan langsung membawa dengan kunci cadangan. Tindakan itu membuat warga curiga sehingga diteriaki pencuri dan peristiwa main hakim sendiri pun terjadi. Untuk mengambil mobil rentalan saudara BH tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Kemudian ketika sampai ke lokasi, masih menurut keterangan korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut, kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Hal itu diperkuat dari pernyataan Aris yang ternyata juga meminjam mobil rental dari rekannya, bukan dari korban langsung. Mobilnya dibawa yang punya sebenarnya. Kan saya mobil itu kan pinjam. Oh. Nah, pinjam tak buat inilah ya, buat kaki lah sementara. Nah, sekarang mobilnya ada di yang punya ya? Saya lagi di lapangan, saya nggak ada di rumah, lagi kerja. Terus gimana tuh tahunnya? Terus tahunnya istri saya dikabarin sama tetangga, malah dikabarin sama warga kalau mobil itu dibawa kabur. Dari kejadian ini polisi menangkap 2 warga desa Sumbersoko. Mereka terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan hukuman 12 tahun penjara. Petugas juga masih mencari pelaku lain yang terlibat dalam aksi main hakim sendiri. Baik, jadi kami sudah menahan 2 orang terkait dengan dugaan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan meninggal dunia, yaitu saudara N dan saudara BC, warga desa Sumbersoko, di mana keduanya kami tetapkan sebagai tersangka pasal 170 yang mana ancamannya penjara maksimal 12 tahun. Bahwa kami saat ini juga masih terus melakukan upaya pengembangan terhadap para pelaku pengeroyokan terhadap para korban. Itu ada kemungkinan tersangka lain selain 2 orang itu? Ya, saat ini kami sedang melakukan pengembangan untuk mencari
pelaku-pelaku lain. Mobil yang dibakar warga akhirnya dievakuasi pada Sabtu lalu. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi kendaraan bos rental asal Jakarta karena lokasinya berada di hutan. Selain itu, barang bukti mulai dari batu yang dipakai untuk menghakimi korban, pakaian korban dan pelaku telah disita untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Pati. Masih dari Pati, seorang pria babak belur dihajar massa karena mencuri motor milik petani. Pelaku sempat mengelak tak berniat mengambil motor korban, tetapi tertangkap basah oleh warga. Warga desa Sokokulon, Mergarejo, Pati mengamuk saat pencuri motor milik petani hendak dibawa ke kantor polisi. Bahkan mereka mencari celah untuk bisa menghakimi pelaku. Saat diinterogasi warga, pelaku yang beraksi seorang diri mengaku tak bermaksud mencuri motor. Jipo ya. Tapi kan mboten kula bung mlayu. Wah, lah jan mungkin udah kecekel lah. Kula saking wedine, Pak. Kira aku mati temenan. Aku banget wedine, Pak. Iya tapi yo nyerahi. Lah yo aja anu piye? Kira aku mati. Kowe ora gebuki wong kok malah repot. Namun warga melihat pelaku mengambil dan membawa motor petani yang terparkir di pinggir jalan area persawahan. Warga langsung meneriaki maling dan mengejar pelaku hingga tertangkap dan menggelandangnya ke balai desa. Itu Mas Wan itu sebelahnya, dia mau nyemprot sepeda motornya kan tahu dia punya Sumito kan gitu, langsung teriaki maling gitu. Terus akhirnya ditangkap warga, Pak? Iya, ditangkap warga. Dia lari ke sana sampai truk ini ke sana. Kejar sepeda motor sini. Sempat dihakimi massa, Pak? Yo, dikit-dikit sempat. Dikit-dikit dia sempat tapi tidak apa-apa. Terus langsung dibawa ke balai desa Sokokulon. Dimasukkan ke balai desa sama Pak Lurah, dikunci, sudah aman. Terus diambil Pak Polisi tadi. Pelaku adalah warga desa Ketanggan, Kecamatan Gebong Pati. Kini pelaku dibawa ke Polsek Margorejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ratusan nasabah sebuah koperasi simpan pinjam di Pekalongan mengadu ke kantor wali kota setempat. Masa protes lantaran tabungan mereka yang mencapai 22 miliar rupiah tak bisa dicairkan. Mendampingi kami semua ya, semoga uang kita cair. Sorakan ini keluar dari mulut para nasabah Koperasi Baitul Ma'al wa Tamil BTM Mitra Umat Pekalongan yang menduduki kantor wali kota Pekalongan pada Kamis pekan lalu. Dengan kompak mengenakan pakaian serba hitam, mereka meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah antar nasabah dan pihak BTM. Ratusan nasabah koperasi ini dirugikan karena tidak bisa mencairkan uang tabungan mereka. Dari data yang dihimpun, total tabungan yang tak bisa dicairkan mencapai 22 miliar rupiah. Tuntutannya adalah mengembalikan uang simpanan kami yang disimpan di BMT Mitra Umat Pekalongan. Berapa totalnya? Dari 1010 nasabah itu kurang lebih 22 miliar 561 juta sekian. Dari hasil pertemuan tadi apa hasilnya? Hasilnya Mitra Umat berjanji atau mengatakan akan mengembalikan karena mereka mengatakan aset mereka bisa mengcover seluruh tabungan nasabah. Dalam tuntutan ini, hanya seorang perwakilan dari koperasi yang hadir dan menjanjikan uang tabungan nasabah akan cair. Kasus ini berawal saat para nasabah hendak mencairkan uang koperasi jelang Idul Fitri lalu, namun tabungan mereka tak kunjung cair. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Seorang penjaga malam gudang di Kabupaten Tegal ditemukan tewas bersimbah darah di tempatnya bekerja. Kuat dugaan korban dihabisi kawanan perampok yang menyatroni gudang tersebut.
Bertempat di gudang salah satu minuman susu fermentasi probiotik yang berada di Jalan Raya Pantura Dampiak, Kabupaten Tegal, polisi mengolah tempat kejadian perkara tewasnya penjaga malam. Korban tewas dengan kondisi luka di kepala dengan tangan dan kepala terikat rafia. Saat itu korban tengah mengganti rekannya yang tengah dioperasi. Naas, korban ditemukan tewas pada Jumat dini hari oleh karyawan gudang. Polisi menduga korban dihabisi kawanan perampok sebab berangkas yang ada di dalam gudang rusak dan motor karyawan hilang dari lokasi kejadian. Dugaan sementara yang kita lidik bahwa korban ini dianiaya untuk menunjukkan kunci. Tapi korban tidak bisa menunjukkan kunci, pelaku tidak percaya. Nah, dari kejadian ini sementara kita sedang melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kerugian yang didapati dari penyelidikan. Satu, korban nyawa manusia penjaga. Yang kedua, ada 1 unit sepeda motor NMAX milik karyawan yang dibawa oleh pelaku. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Susilo Slawi untuk diotopsi. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap pelaku pembunuhan penjaga malam gudang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.